Bayangin, kapal paling megah di dunia yang disebut tak tenggelamkan, ternyata mungkin sengaja ditenggelamkan. Gila sih. Tragedi Titanic yang kita tahu selama ini mungkin cuma permukaan dari sebuah konspirasi gelap yang bakal bikin kalian merinding. Ini bukan sekadar kecelakaan, guys. Ini adalah intrik tingkat tinggi yang melibatkan orang-orang paling berkuasa di zamannya. Awal abad ke-20 itu era yang bergejolak banget. Dunia lagi diambang perubahan besar, industrialisasi merajalela, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan perebutan kekuasaan politik serta ekonomi jadi agenda utama para elit dunia. Di tengah hiruk-pikuk kemajuan, ada juga ketegangan tersembunyi yang siap meledak kapan saja. Di tengah semua itu, muncullah tokoh-tokoh kunci. Ada J.P. Morgan, bankir paling berkuasa di Amerika, seorang visioner yang juga dikenal misterius. Di sisi lain, ada trio konglomerat super kaya seperti John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isidor Straus. Mereka ini bukan sembarang orang, mereka adalah penentang keras rencana besar para bankir untuk menguasai sistem keuangan global. Akar masalahnya sederhana tapi fundamental, kontrol atas uang. Ada agenda besar untuk membentuk sebuah bank sentral di Amerika yang akan memberikan kekuasaan tak terbatas kepada sekelompok kecil elit. Tapi, ada beberapa orang yang mati-matian menentang ide ini. Mereka percaya ini akan merusak kedaulatan dan kebebasan finansial negara. Konflik ini memanas di balik layar. Penolakan dari para konglomerat itu bukan main-main, guys. Mereka punya pengaruh besar, suara mereka didengar, dan mereka bisa jadi batu sandungan serius bagi rencana para bankir. Tekanan pun makin meningkat. Para penentang harus disingkirkan agar jalan menuju pembentukan bank sentral itu bisa mulus tanpa hambatan. Situasi mulai tidak terkendali, dan keputusan ekstrim harus diambil. Dan disinilah intriknya dimulai. Sebuah rencana gila lahir, menggunakan kapal termegah dan tak tenggelamkan sebagai alat. Para penentang bank sentral itu diyakinkan untuk naik Titanic. Sebuah kecelakaan sempurna yang akan menghilangkan mereka semua sekaligus, tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Ini adalah pengkhianatan paling kejam dalam sejarah maritim. Malam naas itu tiba. Titanic berlayar dengan megahnya, membawa ribuan penumpang, termasuk para tokoh kunci yang harus disingkirkan. Tapi, apakah benar-benar hanya gunung es? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih terencana, terjadi di tengah Samudra Atlantik? Ada rumor tentang kebakaran di ruang boiler, bahkan ledakan tersembunyi yang disengaja. Momen sejarah terbesar meletus, bukan karena alam, tapi karena tangan manusia. Ribuan nyawa melayang bersama tenggelamnya kapal impian itu. Tapi, di antara korban, ada nama-nama penting. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus. Dengan mereka pergi, rintangan terbesar bagi para elit finansial telah hilang. Dampak langsungnya, jalan menuju pembentukan bank sentral yang mereka inginkan terbuka lebar tanpa oposisi yang berarti. Kehancuran untuk sebagian, kemenangan untuk yang lain. Dan inilah twist sejarah yang bikin geleng-geleng kepala. Hanya beberapa bulan setelah tragedi Titanic, pada tahun 1913, Federal Reserve Act disahkan, membentuk Bank Sentral Amerika yang sangat diinginkan para bankir. Koinsidensi? Apalagi J.P. Morgan sendiri, yang seharusnya ada di kapal itu, membatalkan perjalanannya di menit-menit terakhir karena sakit. Mencurigakan, kan? Buku sejarah sekolah mungkin hanya akan bilang ini kecelakaan tragis akibat gunung es. Tapi, di balik tirai, ada motif yang jauh lebih gelap,
menghilangkan oposisi demi agenda keuangan global. Sisi gelap ini tentang bagaimana kekuasaan bisa menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya adalah sesuatu yang jarang banget ditulis dengan jujur. Ini adalah rahasia yang sengaja ditutupi. Tragedi Titanic bukan hanya soal kapal karam. Ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan dan ambisi bisa membentuk dunia kita hari ini, bahkan dengan mengorbankan ribuan nyawa tak bersalah. Peristiwa ini membuka jalan bagi sistem keuangan modern yang kita kenal, dengan bank sentral yang punya kendali penuh. Warisan ini adalah pengingat betapa berbahayanya kekuasaan tak terbatas. Jadi, guys, setelah semua fakta dan intrik ini, menurut kalian, apakah tenggelamnya Titanic itu murni kecelakaan? Atau ada benang merah konspirasi yang jauh lebih besar, dirajut oleh tangan-tangan tak terlihat? Yuk, diskusin di kolom komentar. Jangan lupa share video ini kalau kalian merasa tercerahkan dan penasaran dengan sisi gelap sejarah lainnya.